para jamaah, jika kita pada bulan Ramadan begitu bersemangat membaca Quran, maka sedapat mungkin setelah Ramadan dipertahankan, dilestarikan, diistiqomahkan. Apalagi ada sabda Nabi yang menyatakan bahwa idealnya para jamaah, idealnya ya, kita termasuk ideal apa belum ya, kata Nabi, idealnya setiap orang itu membaca Al-Quran sampai khatam 1 bulan 1 kali. Nah, beliau bersabda, Iqra'il Quran fi syahrin. Hadis Sahih Al-Bukhari. Bacalah Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Para jamaah, ini pada awalnya disampaikan kepada seorang sahabat yang keranjingan baca Quran. Setiap waktu pengen baca Quran terus. Setiap saat ingin baca Quran terus. Maka orang ini ingin tanya pada Nabi, ya Rasul, sebaiknya mengkhatamkan Quran itu, menghatamkan Quran itu berapa lama? Diajak Nabi, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Quran itu hingga khatam dalam 1 bulan. Jadi pantese, idealnya, wajarnya menghatamkan Quran yang 30 juz itu 1 bulan 1 kali. Berarti kalau kita hitung, kalau 1 bulan 30 hari, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Nah, para jamaah, sahabat ini nggak terima. Ketika disampaikan oleh begitu, ya Rasul, kelamaan, masa 1 bulan baru 1 kali khatam? Ya, kira-kira begitu komentar sahabat ini. Maka kemudian mengatakan, ya sudah, 25 hari. Masih kelamaan ya Rasul. 20 hari. Masih kelamaan. 2 pekan. Masih kelamaan. 1 pekan. Masih kelamaan. 1 pekan masih kelamaan. Akhirnya Nabi ngasih wanti-wanti, peringatan. Usahakan jangan kurang dari 3 hari. Sebab kalau orang menghatamkan kurang dari 3 hari, yang 30 juz itu, maka tidak akan bisa memahami isi Quran yang dibaca itu. Itu peringatan Nabi pada sahabat yang keranjingan. Sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, para jamaah, itu sahabat yang memang luar biasa. Nah, untuk kita, ya yang pertama tadi itu, usahakan bisa menghatam Quran sekali dalam 1 bulan. Para jamaah, membaca Al-Quran ini ternyata, ya selain memang merupakan ibadah ya membacanya, al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya itu dinilai ibadah. Ternyata dalam penelitian di beberapa kasus, membaca Quran itu menyehatkan. Nah, para jamaah, mungkin kita juga bertanya, apa betul itu? Banyak kasus menunjukkan itu benar. Di Saudi Arabia pernah ada kasus para jamaah. Seorang pemuda, keluarganya kaya raya. Tiba-tiba orang ini terkena penyakit yang melumpuhkan dirinya itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya. Nah, kemudian ketika diperiksakan ke dokter di rumah sakit setempat di Saudi Arabia, maka tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi penyakit yang sudah seperti ini tidak mungkin lagi bisa ditangani oleh dokter-dokter di Saudi Arabia ini. Nah, kemudian untuk memberikan harapan, ini kan orang kaya ini, maka oleh tim dokter rumah sakit Saudi Arabia ini menganjurkan bapak atau keluarganya, ini ada harapan, siapa tahu kalau dibawa ke Amerika Serikat, di sana banyak dokter berpengalaman, siapa tahu jodoh bisa sembuh di sana. Akhirnya para jamaah berangkatlah ke Amerika. Saking kepinginnya agar anaknya ini sembuh. Nah, diantar oleh saudaranya. Sampai di Amerika Serikat para jamaah, kemudian ditangani dengan sangat baik, diperiksa
satu persatu bagian-bagian tertentu yang diperlukan, kemudian dimusyawarahkan oleh tim dokter itu. Hasil pemeriksaan disimpulkan, katanya memang kalau sudah seperti ini para dokter tidak sanggup menanganinya. Sama saja dengan yang di Saudi Arabia. Kecewa sekali. Akhirnya ya sudah dibawa pulang kembali ke Saudi Arabia. Sampai di rumah Saudi Arabia para jamaah, di antara saudaranya ini merenung, kasihan sama saudaranya sakit tadi itu. Lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang diingat adalah beberapa ayat Quran. Yang pertama diingat adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Isra ayat 82-83. Nah, para jamaah, ayat itu artinya Allah berfirman, dan kami menurunkan Al-Quran, di antara faedahnya adalah untuk menyembuhkan, syifa, untuk menjadi penyembuh dengan izin Allah tentunya. Wah, teringat itu. Wah, kalau begini berarti bisa saja dokter di seluruh dunia tidak sanggup menangani, tapi masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain yang diingat adalah wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, ini kemudian meyakinkan, semakin yakin dirinya bahwa sudahlah, pokoknya kalau Allah mengendaki pasti bisa sembuh. Nah, begitulah apa yang dilakukan, kembali kepada Al-Quran para jamaah. Maka kemudian saudaranya membacakan Al-Quran di malam itu, dan Al-Quran dibaca tidak pilih-pilih, mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan hampir 3 juz itu dibaca mungkin sekitar 2 jaman ya. Oh, masih terus dia semangat membaca lagi sampai beberapa juz di malam itu. Karena capek dia tidur. Membacanya di sebelah saudaranya yang sakit tadi itu, diperdengarkan di telinganya pokoknya. Para jamaah, pagi harinya diceritakan dalam kisah itu ada perubahan kepada saudaranya itu yang sebelumnya tanpa pucat pasi, maka pagi itu mulai ada tanda-tanda kecerahan pada wajahnya. Lalu berkesimpulan saudaranya ini, wah, jangan-jangan karena bacaan Al-Quran saya ini. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya para jamaah bersemangat lagi, pagi itu baca Quran lagi, siang baca Quran lagi, malam baca Quran lagi. Mungkin seminggu 2 minggu dibaca terus baca Quran, diperdengarkan pada yang sakit tadi itu. Akhirnya para jamaah 1 bulan kemudian dibawa ke dokter rumah sakit Saudi. Diperiksalah, dan setelah diperiksa apa yang terjadi? Dokter Saudi tadi kagum sekagum-kagumnya, mengatakan pada keluarganya, loh, kok bisa begini? Apa yang terjadi, dok? Penyakit-penyakit yang kemarin kita periksa itu sekarang tidak ada lagi, hilang sama sekali. Artinya apa? Pemuda yang tadi sakit tadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, kamu apakan ini? Kamu bawa kemana ini? Tidak ingat, saya mengamalkan apa-apa. Lalu teringat, oh iya, mungkin karena bacaan Al-Quran yang berkali-kali tadi. Para jamaah, kita tidak perlu heran. Allah sudah menegaskan, wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan di antara ayat Quran itu yang punya fungsi syifa, bisa menyembuhkan. Jadi sembuhnya pemuda tadi itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya para jamaah, biasakanlah membaca Al-Quran setiap hari, sebisanya dulu. Nanti kalau sudah bisa, usahakan 1 bulan 1 kali khatam. Itu kalau sudah normal.